Ya, inilah capaian pembelajaran learning achievement pada fase E atau dulu namanya itu kelas 10 SMA ataupun kelas 10 SMK. Nah, inilah untuk fase E, umumnya itu kelas 10 SMA atau SMK. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa ataupun pembacanya. Nah, ini ada berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, report, dan teks asli menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Selanjutnya, pada elemen menyimak berbicara. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau mungkin presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan pemuda. Mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minatnya. Mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan berbicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. By the end of phase E, students use English to communicate with each other, peers, and others in a range of settings and for a range of purposes. They use and respond to questions and use strategies to initiate and sustain conversation and discussion. By the end of phase E, students use English to communicate with each other, peers, and others in a range of settings and for a range of purposes. They use and respond to questions and use strategies to initiate and sustain conversation and discussion. They understand and identify the main ideas and relevant details of discussion or presentation on youth-related topics. They use English to express opinion on youth-related issues and to discuss youth-related interests. They give and make comparisons. They use nonverbal elements such as gestures, speech, and pitch to be understood in some context. Untuk elemen membaca memeriksa pada akhir fase E,
Peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recon, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat di dalam teks. By the end of phase E, students read and respond to a variety of texts such as narratives, descriptions, procedures, expositions, recount, and report. They read to learn or to find information. They locate and evaluate specific detail on main ideas of a variety of texts. These texts may be in the form print or digital text, including visual, multimodal, or interactive text. They are developing understanding of main ideas, issues, or plot development in a variety of texts. They identify the author purposes and are developing simple inferential skills to help them understand implied information from the text. Elemen menulis mempresentasikan. Pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks, fiksi dan non-fiksi. Melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca, huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. By the end of phase E, students write a variety of fiction and non-fiction texts through guided activities, showing an awareness of purposes, audience. They plan, write, review, and redraft a range of text types with some evidence of self-correction strategies, including punctuation and capitalization. They express ideas and use common daily vocabulary verb in their writing. They present information using different modes of presentation to suit different audiences and to achieve different purposes in print and digital forms.